Sang sakala sakti Nabi Luga Tambunan, diberi kepercayaan penuh nubuatan. Nabi Luga Tambunan viral. Semua denong-denong tahu sang Nabi Luga, baik yang muda sampai yang tua renta. Dengan sekejap dia bisa sampai ke surga. Nabi Luga denong titanium berkuasa, luruskan bawa Roh Kudus kendar wanita. Diwariskan Tuhan pusaka sakti terompet, menghancurkan denong sesat yang koslet. Kutukannya nyata seperti pesawat jet, menghancurkan penyesat Lucifer kupret. Semua penyesat denong adalah kotoran. Nabi Luga sudah sering mengucapkan, seperti si pengamat dan tunai dia anak setan. Malam ini terkena kutukan Nabi Luga Tambunan. Siapapun yang membantah Roh Kudus itu perempuan. Kan jemaat pendeta pun bisa meninggal akibat membantah Nabi Luga dengan frontal. Dengan argumen mereka konsep yang gagal, giliran siapa malam ini hidupnya mau frontal. Yang melawan Nabi Luga, mereka itu papa, itu dajjal. Karena firman Nabi Luga memang masuk akal. Firman Nabi Luga memang masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau suruh maju? Betul nggak? Betul, Nabi. Betul. Kemarin aja di ulang tahun API aja itu semua pakar-pakar kok yang datang itu. Profesor Dr. Tengku Zulkarnain aja ini banget sama aku. Bang Luga, terima kasih kedatangannya. Interest banget. Ada Deddy Miswar. Mereka aja pentolan-pentolan di Indonesia aja udah pada sangat menghargai aku kok. Tinggal bikin bukan kemarin kan saya diundang ke API. Mereka bilang, si Ustaz Ababan bilang, Luga lah yang tidak bisa saya kalahkan. Semua apologet Muslim tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Luga Tambunan. Betul, Nabi. Betul, Nabi. Lu apa? Betul. Terus lu mau ngarapin si Samuel hadir di situ? Nggak gua undang lah dia. Siapa lagi? Mau ngarapin siapa bos lu? Bos lu siapa sih? Kalau nggak si Samuel, si Tom and Jerry, siapa bos lu? Bos kau siapa? Jadi anak buah si Samuel. Sekarang aja lah udah. Ya makanya kau gabung di Titanium. Kalau kau di Titanium, si Dulos aja membangkang dari Titanium. Kemarin dia diinjak-injak sama si Rashid. Kasihan aku ngeliatnya. Makanya kau jangan membangkang sama Titanium. Kau gabung di sini. Jangan kau mencar-mencar sendiri. Dulos disiksa dia. Aku nonton si Dulos sama si Rashid, leher, iya, dicekek leher sampai mau mati. Gue bilang, lu berjuang bersama-sama kita, jangan sendiri-sendiri, iya kan? Kalau Rashid kan utam peleng sekali, copot kepalanya. Tapi Kak Marmar jangan ditempeleng ya, Nabi ya. Kak Iya, Marmar. makanya aku bilang kalau masalah bantuan beras itu gampang, Marmar. Lu yang penting lo gabung, tenang lo, terjamin lo di Titanium, oke? Aku nunggu duit dulu, Luga. Kau jangan banyakan laga, biasa aja, nanti biar aman kehidupan kau. Ini kehidupan ke depan ini nggak bakal aman. Sebentar lagi mau pemasangan microchip, dipaksa nggak bisa membeli dan menjual. Lo mau lari kemana? Kita seluruh dari Lampung sampai Aceh itu udah sertifikat atas nama Titanium. Tanah Sumatera dari Lampung, Jambi, Palembang itu sampai Aceh itu udah kita sertifikatin. Itu markas King of King itu. Mana aja di sini yang jadi anggotamu, Nabi Luga? Semuanya di sini. Termasuk si Bang Zulfikar ini. Iya. Oh ya. Iya. Orang dia kan bagian media, dia yang ciptain lagu Roh Kudus Perempuan, kan dia yang ciptain. Coba bisa di setel nggak lagu Roh Kudus Perempuan? Oh, gak ada yang ini ya, si Bang Troy itu yang punya lagunya. Daripada kau ngikut-ngikut Wanes yang nggak jelas. Oh, bukan Wanes aku. Siapa lagi?
Nah kan Apalagi titanium kau sekarang. Kau titanium. aku nunggu gaji lah. Jangan Gimana sih? Nah, kau ngomongin gaji jangan di sini. Kau DM. Kau minta Bang juga. Jangan kirim dana Oppo, rekening kau kirim. oke aja Si Beri kemuliaan DP dulu lah nih Gojek lah. dan aduh duit mulu nih anak dipikirin. Punya Mbak Yesus. Duit kayak udah nggak makan aja. Tenang aja. Kau kirim nomor rekening kau baik-baik, jangan kau teriak-teriak. Nanti semua minta, tahu sendiri Udin Petot kan kerjanya minta-minta doang, kerja nggak mau. Nanti giliran cair nomor 1 megangin. Mau dipetot ya. Aku jujur aja ya, seluruh kekayaan emas yang ada di Indonesia ini nanti kami yang pegang. Dasarnya apa? Debat, kan debat. Loh, sekarang ditanya Roh Kudus tidak bergender, angin. Ditanya gambar Allah, angin. Lama-lama si Prabowo juga enak lihat lo, kurang ajar masa Tuhan bilang angin, babi kau katanya. Bener sih juga lah kata Pak Prabowo kan, udah lah luka semua harta Mas Papua kau yang pegang ya, luka ya, jangan kau kasih ke si manusia dajal, si Udin Petot, si Bom Bom, KTTP yang tuannya nggak punya wajah. Hati aja lah. angin Tuhan ya Nabi. Masa Tuhan bener kata Pak Prabowo, bener juga si Luga ini ya. Ya udahlah, seluruh Freeport kau yang pegang Luga. Tapi kirim-kirim lah dikit kata Pak Prabowo. Udah gampang. Masalah itu mah santai aja. Ya kan? Masa Tuhannya angin ya Nabi. Iya angin. Iya. Bang Rayaan kalau Tuhannya Udin Petot. Siapa yang berani mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu cowok ganteng? Itu cuma Luga Tambunan dan kawan-kawan, benar gak? Betul. Cowok ganteng lah. Kalau kalian tidak terlihat roh itu kan tidak bisa dilihat. Ya intinya apa? Roh tidak terlihat, terus apanya? Ya ujung-ujungnya angin. Berhembus angin malam mencegah si Bom masuk neraka. si KTTP di KTTP Tuhannya tidak berwajah alias angin. Kalau Tuhannya dulos gimana Nabi? Dulos. Kita awal di bawah dulu. Si KTTP si Dulos kan dia nggak pernah lagi gabung sama kita. Dia mau jadi solo karir, akhirnya diinjek-injek sama si Rasid. Lo gabung Dulos. Sok menjadi pendekar. Mana bisa Kemarin sendiri gua ya lihat. Nabi. Iya, kita Harus rame-rame kelompok. bersatu. Lu Udin bahas Petot juga Roh Kudus itu. Ibu, jangan lu bahas apa kodek marodek. Ngapain lu bahas kodek? Belum tahu Kodek strategi dia Nabi. Kalau Belum. kau membahas kodek itu menguntungkan Islam. Kalau lu bahas nama Allah itu menguntungkan biasa. Tapi kalau lu Roh Kudus Ibu semua pada cium tangan. Betul. Cium tangan Udah ke tangan. Bapak. Begitu dong. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan, sambutlah ya Raja. Segala suku, kaum dan bahasa, mari sembah Sang Raja. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah. Teman-teman, sore ini kita deklarasikan bahwa seluruh kekayaan Mas Papua akan dipegang oleh Titanio. Berikan dulu tepuk tangan yang dahsyat. Tepuk tangan. Mana Jerry? Mana soundcardnya si Slayer? Oh, nggak pakai soundcard dia ya? Dia rumah Di saya luar. 2T Nabi. Oke, ya tenang aja. Pokoknya Simpen aja gaji- bagaimana? Simpen dulu.
gaji kalian pokoknya masih Narayan ngeri lah. Udah nggak main miliar lah, triliun lah. Emang kalian kan para pejuang-pejuang titanium, masa fasilitas kalian kan udah nggak bisa tinggal di rumah, kalian tinggalnya di hotel bintang 6. Betul. Ini Nabi, sebentar Nabi. Ini Adinda ini, dia masih penasaran sama Nabi ini. Adinda, coba buka mute-nya. Adinda. Sit on the throne. Susah dengan Tritunggal Udin Petot ini ya. Run to the left. Masalahnya gini, Nah, sperma kenajisan Udin Petot sudah mulai tercebur di rahim-rahim tertutup. Tritunggal lah. Tiga pribadi, satu hakikat. Teman-teman ada yang request karena apa salibmu. Oke, sudah. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, engkau yang berkuasa. Masa si Edis bilang salib karya iblis? Memang Edis ini anak setan. Melakukan mujizatmu. Oh, si dulu sudah kembali, anak yang hilang. Kemarin Masih berkhianat dia nih Nabi, meninggalkan titanium dan Nabi. Iya. Padahal sempatnya gajinya udah mau dinaikkan tadi. Betul. Naikkan, ternyata dia solo kalah disiksa. Lari dari Iya, kesatuan dia gajiku Nabi, lari dari kesatuan. Masa dulu kalah sama Dora Nabi. Dora Gajiku macet bulan ini. Jadi makanya Aduh. yang mana Kamu dulu sabar. Itu kan Kita jaringan kasih kan Jagis, kan? lelet. Gimana mau transfer? nah itulah, aduh. Gak sabaran kamu ini. Kemenangan. Padahal kita kan si Lus pemain keyboard tadi dong, mau udah dia pemain keyboard titanium, cuma dia mau coba-coba solo karir ya. Kau sering-sering kumpul iya. Diajar sama siapa? Siapa? Nah ada nih Rasid. hajar lah. Rasid. Rasid yang hajar. Jaga aja lah. Si Rasid. Aduh. Si Rasid tahu sendiri kan, muncung emak-emak. Jadi Kak Marmar ini udah belum boleh nih dimasukkan nama ini Nabi. Catat aja namanya, dia ini kan orangnya malu-malu kucing. Oh gitu. Masalah beras-beras itu gampang, Marmar. Kita tahu kok keadaan lo, kondisi lo. Tenang aja. Kak Marmar ini mau beras apa ini? Beras Padang, beras Bata. Beras apa Kak Marmar? Menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapakku yang setia. Marmar, tarik semua wanita-wanita Wanes gabung di Titanium. Mereka juga udah nggak laku kok berdebat sesama. Mereka kadang-kadang orang Wanes. Mereka sebentar.
Karena nggak ada lawannya, akhirnya sesama mereka berdebat. Orang jualan mereka kan nggak laku, akhirnya mereka pura-pura berdebat sesama mereka sendiri. Kok bisa Yang dibahas tingkat itu tadi. samanya Nabi? Gimana itu Nabi? Gimana? Ya karena nggak ada yang mau debat sama mereka, nggak laku. Islam nggak mau lawan mereka karena dianggap mereka ada manusia bidat. Tritunggal juga udah sibuk. Akhirnya Wanes sesama Wanes pura-pura berdebat mereka supaya kelihatan rame komanya. Padahal donaturnya aja udah pada mundur. Pertama donaturnya mundur, yang kedua donaturnya pelit-pelit. Si Grace Mercy, saya punya pabrik katanya. Oke, terus udah berapa duit yang lu kucurin buat Wanes? Penginjilan nggak butuh dana. Terus duit lu makan sendiri, iya katanya. Nah, kalau lu nggak mau keluarin duit untuk pelayanan, lu makan duit itu sendiri, lu ngapain lu jadi Wanes? Mending lu bikin agama sendiri aja. Jadi walaupun ada orang kaya 2-3 orang kaya di tengah-tengah mereka, tapi duitnya orang kaya itu buat dirinya sendiri, nggak dibagi-bagiin ke apanya, ke para penginjil-penginjilnya. Makanya penginjil-penginjilnya udah lemes. Betul Nabi. Si Tapi Samuel Wanes ini, aja si Wanes jadi ini takut pengamen dia kok. sama Kak Marmar ini Nabi. Si Marmar juga kan sekarang juga kan nggak ada yang danain, makanya dia sibuk minta-minta ke gua duit. Katanya lo gabung dulu. Kalau lo gabung tuh. Jadi visi misa kita gini, kemarin kan malam-malam itu gua menceritakan microchip ke muslim. Akhirnya orang muslim bilang begini, Bang, kalau nanti ada pemaksaan, aku kontak Bang Luga ya. Aku mau ikut Bang Luga ke pengungsian. Nah, itu kan orang-orang Muslim aja udah nggak mau mikirin debat, udah takut pemasangan microchip. Pemasangan microchip, oh apalagi yang mau didebatin, ujung-ujungnya juga lo dipasang kok, dipasang tanda iblis, betul nggak? Betul Nabi. Apa gunanya kau berdebat kalau ujung-ujungnya juga kau disetubuhi, ya kan? Vagina kerohanianmu dimasukkan juga Beelzebul batang, kan nggak ada gunanya berdebat-debat tapi diperkosa sama iblis. Makanya kita di sini fokus menolak tanda binatang 666. Kalau berdebat mah udah nggak ada yang bisa ngelawan kita. Kita bilang Roh Kudus perempuan, mundur. Baru habis kita bilang Roh Kudus perempuan, kita takut-takutin dengan tanda binatang. Coba Dulos, aku tanya dulu Dulos, apakah Dulos akan menerima microchip tanda binatang 666 yang akan diterapkan 1 tahun 2 tahun ke depan sebagai KTP digital? Coba Dulos, silakan kasih tanggapan. Ya enggak lah, ikut ngungsi, aku ikut ngungsi. Tuh, Dulos sudah ikut ngungsi sampai rapture, ya kan? Tinggal Kak Marmar ini lagi nih Nabi. Marmar gimana? Terima microchip gak? Udah aku bilang tunggu duit dulu aku dari sini juga. Oh, tapi nanti kalau kau transfer kau nolak microchip ya? Serius ya? Iya. Ku transfer dulu lah sekali. Nah kalau si Wanes, si Tritunggal, siapa yang mau dipanenin? Si Katolik apa yang mau dipanenin? Satu pun nggak ada yang bertobat Islam dibikinnya. Betul nggak? Si Elang, siapa? Si apa tuh? Si pastor-pastor Romo-Romo yang pakai rok-rok itu. Cuma menang dia, cuma nakut-nakutin orang pakai jubah, isi nggak ada, otak nggak ada. Kalau kita mempersiapkan pertanian mandiri, lalu di pengungsian kita bangun puja penyembahan, rapture, pengangkatan, ketemu dengan Tuhan, selesai. Aman selama-lamanya, masuk dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, ngopi-ngopi, malaikat melayani kita, ya kan? Kurang enak apa? Microchip sedang berkembang. Kenapa? Karena itu adalah program dari Lucifer yang akan diterapkan di seluruh bumi. Semua tidak bisa membeli dan menjual kalau tidak pakai microchip. Jadi tanda binatang itu adalah
tanda binatang itu kan simbol. Binatang itu bukan benar-benar binatang, dia itu adalah malaikat yang jahat, tangan kanannya Lucifer, yang namanya Maria Marguela. Maria Marguela ini sudah menyamar di Katolik sebagai Bunda Maria. Dia menyamar juga sebagai doa dalam doa rosario. Orang yang berdoa pakai rosario itu berdoa kepada Rosa. Rosa itu adalah jenderal nomor satunya Lucifer. Mereka lah yang mendesak orang supaya memakai tandanya. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa memakai tanda itu akan dicampakkan ke dalam lautan api, akan disiksa dengan api dan belerang. Jadi kita fokus menolak tanda itu, dan kita berkumpul menghindari sistem dari pemerintahan dunia ini, yaitu tidak bisa membeli dan menjual. Jadi nanti orang tidak bisa belanja beras, belanja makanan, makan di warteg juga nggak bisa, selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Makanya kita bangun pertanian mandiri di pengungsian, karena di pertengahan pengungsian itu nanti akan terjadi pengangkatan gereja. Jadi semuanya yang benar-benar kudus diangkat ke sorga. Kita berkumpul dengan Yesus sebagai Raja segala Raja. Lalu kita akan turun setelah 3,5 tahun, kita akan turun dalam perang Armageddon. Di Mekah, beliau dilahirkan dengan cahaya ilahi, menerima wahyu, membawa pesan kebenaran bagi umat manusia. Beliau berdakwah menghadapi tantangan dan kesulitan, tapi beliau tidak menyerah, karena beliau yakin dengan janji Allah. Nabi Muhammad, suri tauladan kita, berjuang bagi Allah dengan hati yang suci. Kenapa jadi agama Islam? Beliau menunjukkan jalan menuju kebenaran dan keadilan dengan jihad dan kesabaran. Beliau menaklukkan hati manusia. Di Madinah, beliau membangun komunitas yang kuat. Tulus sudah jadi Islam, Tulus. Dengan kasih sayang dan keadilan, beliau menghadapi peperangan, tapi tidak pernah kalah, karena beliau yakin bahwa Allah selalu menyertai. Nabi Muhammad, suri tauladan kita, berjuang bagi Allah dengan hati yang suci. Beliau menunjukkan jalan menuju kebenaran dan keadilan dengan jihad dan kesabaran. Beliau menaklukkan hati manusia. Beliau adalah contoh bagi kita semua, untuk hidup dengan iman dan berjuang bagi Allah. Dengan kesabaran dan keikhlasan, kita bisa mencapai tujuan, menjadi umat yang baik dan mendapatkan ridho Allah. Nabi Muhammad, suri tauladan kita, berjuang bagi Allah dengan hati yang suci. Beliau menunjukkan jalan menuju kebenaran dan keadilan dengan jihad dan kesabaran. Beliau menaklukkan hati manusia. Lirik ini menggambarkan tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan membangun komunitas muslim yang kuat. Beliau menunjukkan contoh yang baik bagi umat manusia dengan kesabaran dan keikhlasan dalam berjuang bagi Allah. Ciptaan siapa tuh?
Dulu sudah masuk Islam ternyata ya. Itu requestan Nabi, requestan teman-teman kita yang Islam ya, apa. Jadi kan saya toleransi yang tinggi ya semenjak di Titanium ini. Jadi ya saya buatin lah buat mereka ya, begitu. Silakan lanjut Bang Disconnect. Tolong Bang disconnect lagu The Way of King of King. Kita dengarkan satu lagu. Ini lagu Mars dari Titanium King of King yang akan kita bikin konsernya di Lagi pantai. tidak diperangkat. Lagi tidak Oke, diperangkat, lagi. tidak diperangkat. Atau Oke, nggak apa. dulu yang puter deh, aku kirimin. Ini Israel ini udah disapa belum tadi nih Nabi? Siapa tuh? Israel. Silakan Bang Israel. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang keberatan? Ada yang apa mau mensupport? Silakan. Titanium, agama terbaru akhir zaman, religion. Israel. Ya Bang, saya mau tanya tentang Nabi setelah Yesus itu kan Nabi palsu. Gimana ya kalau itu Bang, menurut Bang Luga? Abang dari agama apa? Menurut saya Kristen Bang. Oke, jadi gini Bang ya. Nabi setelah Yesus itu sebenarnya tidak ada batasan bahwa Nabi itu berakhir. Tidak ada batasannya. Berarti Muhammad Nabi ya? Sebentar. Jadi gini, Nabi itu akan ada muncul Nabi palsu, akan juga muncul Nabi asli. Jadi tidak ada batasan Nabi akan berakhir setelah Yesus. Tidak. Kenapa Nabi tidak berakhir setelah Yesus? Karena Tuhan itu masih banyak yang mau disampaikan. Berarti Matius Melalui itu waktu katanya beda yang mana Bang ini? Iya, Nabi palsu itu akan ada, tetapi bukan berarti karena Nabi palsu muncul, terus Nabi asli juga nggak muncul. Jadi, Nabi palsu akan muncul, Nabi palsu juga banyak. Tapi jangan salah, Nabi asli juga tetap ada. Tidak ada istilah pensiun bagi Nabi. Yang memensiunkan Nabi, Muhammad palsu atau asli? kalau Muhammad itu kan kita tidak mempercayai dia, tapi bagi umat muslim mereka mempercayainya dia. Jadi kita nggak usah memframing, nggak usah menghujat. Intinya ya saya tidak percaya dengan dia. Palsu. Saya percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, setelah Gitu. aku akan nabi palsu itu gimana maksudnya? Enggak, begini dulu ya. Kamu nabi palsu juga? Sebentar. Kan saya sudah bilang tadi ke mulutmu. Tolong dong Bang, dijadikan saya moderator ya. Tolong saya Bang IDGF, tolong dijadikan saya moderator. Supaya orang nggak sembarangan nanya-nanya aja. Nanya harus ada prosedur. Jadi begini. Enggak, kalau kamu Tidak. bilang Muhammad adalah nabi palsu, berarti kamu palsu juga. Saya Nabi asli. Kurobek juga mulut kau. Lah kamu nabinya apa? Mujizat ada. Sebentar. Tunjukkan kepada saya ayatnya bahwa nabi terakhir adalah Yesus. Tunjukin ayatnya. Nggak boleh lagi ada nabi setelah Yesus. Mana ayatnya? Kamu jangan menipu kau di sini. Itu kan ajaran pendeta dajalmu, pendeta setan yang ngajarin kau. Mana ayatnya? Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Sesat. Gimana kamu bilang sesat gimana? Kamu jawab pertanyaan saya. Kucing itu agama orang. Kita bahas Alkitab di sini. Agama apa itu? Kamu kan mengatakan setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Saya nabi, banyak nabi yang masih muncul. Siapa contohnya? Kamu nabi palsu lah. Ada saya, ada mereka. Kamu jangan kamu aja gak ada mujizatnya di sini. Bodat, kurang ajar. Kamu bantah pakai data, ya. Nggak bisa kamu asal ngomong sih. Kamu tunjukkan ayatnya bahwa nabi setelah Yesus tidak ada lagi. Mana ayatnya? Kamu di sini ngomong pakai data, jangan cuma asal tadi ngomong. saya sudah bilang di Matius 24 ayat 11 gimana kamu tuh nabi palsu. Di ayat itu tidak menunjukkan bahwa dia cuma mengatakan muncul nabi-nabi palsu. Dia tidak mengatakan bahwa tidak boleh lagi ada nabi. Tidak ada ayatnya. Kamu jangan ngomong. Berarti Muhammad kamu juga asal kamu ngomong juga. aja. Si bodat kau anjing ini. Orang tidak ada.
Tidak ada ayatnya bahwa Nabi udah berakhir. Nah, itu 24 ayat. Nabi sudah berakhir. Itu cuma dibilang muncul nabi-nabi palsu. Ya biarin. Kau bisa diatur nggak? Kalau kau nggak bisa diatur, kamu diam dulu ya. Di situ kan tidak dikatakan tidak ada lagi nabi asli. Kalau misalnya ayatnya tidak ada lagi nabi asli, maka boleh. Di situ kan cuma dibilang muncul nabi-nabi palsu. Kamu salah satunya. Kamu tuh ngomong tuh datanya mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Lah itu kamu Mana tadi buktinya? mengatakan saya akan menikah di tahun 2025. Sampai sekarang kamu terus buncit aja gimana? Saya tidak pernah ngomong begitu. Ada kamu ngomong, saya nonton waktu kamu debat sama siapa itu? Siapa itu yang siapa Saya itu? tidak pernah ngomong gitu. Ngomong Saya kamu tidak dulu. pernah ngomong gitu. Dia akan Saya tidak pernah ngomong begitu. dia akan Saya cantik tidak. di 2025 saya. Nabi palsu. Anjing gitu. kamu, babi kamu. Disuruh ngomongin data malah nyerang-nyerang pribadi. Tidak ada ayatnya nabi asli tidak boleh lagi ada setelah Yesus. Gak ada ayatnya. Jadi jangan kamu bikin ajaran-ajaran malah menyerang pribadi. Di sini kita berdialog pakai data. Udah saya kasih waktu kamu 10 kali ya. Nah, tapi kan kamu perkataanmu tadi bilang dulu kamu akan menikah di tahun. Saya tidak pernah mengatakan seperti Mampus itu. kamu ya. Kamu, Sumpah, si mampus anjing kamu. ini, si anjing. Udah dibilang gue nggak pernah ngomong gitu kok. Gue cuma bilang gue pengen nikah. Tapi saya nggak bilang tahun sekian saya akan menikah kata Tuhan. Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya maunya tak menikah tahun sekian. Ya itu kan cuma keinginan biasa. Bukan takut. Buktinya di agama lo pun nggak ada dapat penglihatan. Ada nggak si Edis dapat penglihatan? Ada nggak si Edis dibawa ke sorga? Ada nggak si bom dibawa ke sorga? Kalian pernah dengar nggak si bom dibawa ke sorga? Nggak ada Nabi. Nggak ada Nabi. Nggak ada kan? Atau oke, bom kalau nggak Edis, kalau nggak Sofiatul, kalau nggak Elia Miron, kalau nggak Rudi Yohanes, pernah nggak mereka punya pengalaman dibawa ke sorga? Kalau nggak ada kan berarti ya lu nggak usah ngomong, kecuali lu juga dibawa ke sorga, lu juga punya penglihatan, ya boleh kita mengadu. Apakah penglihatan saya yang salah? Dari zaman dulu juga ahli-ahli Taurat itu musuhnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu nabi. Enak aja kau bilang nabi-nabi sudah tidak ada. Maksudnya biar kau yang ngatur-ngatur umat, biar kau yang memperkosa umat, biar kau yang menginjak-injak umat Tuhan. Hah? Kucing. Nabi nggak ada, nabi nggak ada. Kenapa nggak kepala kau aja yang nggak ada? Betul nggak? Ya betul. Bang, Pakai data ya, kepala- Bang Israel ya. Kepala saya udah nggak ada bang, bukan cuma nabi aja nggak ada. Kepala saya Framing dan seperti nenek kamu, moyang saya saya pun nabi, udah nggak ada. saya pernah ke surga. Mana ayat? Iya, tunjukkan ayatnya bahwa nabi sudah tidak ada lagi setelah Yesus. Bukan Yang mana kau ayatnya tunjukkan kamu, itu cuma ayat mana ayatnya kamu yang pernah ke kau surga? tunjukkan tadi ayat Kau di mana ayatnya kau pernah ke Yohanes, surga? Yoel, Kau ngarang aja Yoel Yohanes, 2 apa ayat. ngomongin lu kata bunan? Yo, Oh tuh batak pemakan ngomong babi kau itu. gantian. Gantian. kau bisa ngomong gantian nggak? Makanya kau gantian dulu, diam bisa kau, ngomong aku yang ngomong gantian dulu. Kau diam dulu. Ya udah. Ya udah. Kamu diam. Kau dulu pernah ngomong, terserah kau mau ngaku atau enggak. Kau pernah dulu, saya 2025 akan kawin wanita bla 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 segala macam. Saya dengar itu meskipun saya di bawah. Lalu kau bilang kau itu nabi. Dan memang saya pernah mau ke nikah surga. kok. Nah, coba. Memang saya mau nikah kok. Mau nih ya, kalau mau itu mau semuanya juga mau, tapi kan tidak terjadi. Berarti penglihatanmu itu penglihatan palsu. Oke, sekarang saya jawab ya. Sekarang saya jawab. Sebelum Sekarang saya jawab. belum Kamu masih diam. baik Kamu diam. sabar. Nabi palsu.
Sabar. Sabar dulu Israel, sabar. Lo kan harus Gantian, biar ku jawab satu-satu. selesai, Bang. Jangan satu-satu dulu biar ku jawab. Bang Limanam, Masalah saya pernikahan. enggak Oke. ada yang paling final yang akan saya Si sampaikan. monyet, saya tidak pernah. Saya itu sudah bilang, saya tidak pernah mengatakan saya menikah tahun sekian. Itu nggak pernah saya ngomong gitu. Tapi si Edis Iya, nggak pernah. bilang saya sedang bermimpi. Edis yang ngomong itu. Makanya si Edis sekarang sudah dikeroyok sama si Rudiana. Sekarang dia udah jadi tai karena memfitnah-fitnah saya. Saya cuma bilang saya bermimpi saya punya calon istri orang Rusia. Mimpi saya akan menikah. Bukan saya menikah tahun 2025. Saya nggak pernah ngomongin tanggal. Tapi Tuhan berjanji kalau saya akan menikah. Itu bukan berarti Itu saya bilang, Edis kayaknya tahun tadi itu. 2025. Kalau dilihat dari gaya bicaranya itu Edis tadi itu kayaknya. Iya. Oh itu ya, maksud iya. Masalahnya cuma si Edis yang ngomong-ngomongin masalah aku mau menikah tahun-tahun sekian kan? Ganti yang ngomongnya. Kalau kau nggak bisa ganti, aku turunkan lagi. Gantian Edis, gantian. Jadi Saya dulu atau Jadi saya dulu nih? Edis, saya tidak pernah. Kalian tuh dibohong-bohongi kalian. Udah saya tuh. jawab masalah pertama ya. Masalah Dibohong-bohongi kedua. dia itu. Kalian Islam semua di sini kan? Masalah kedua, silakan jawab. Masalah yang kedua jawab. Jangan sampai lo turunkan lagi ke bingkai. Kau Kak. Makanya kau dari terima di Cilok Komal pula, Kristen. Sabar dulu. ini kan Komal Kristen. Gimana sih? Ini kan Komal Kristen. Ini Komal Kristen ini, Komal Islam abang ini tahu saya ini ya Islam. Coba kau. Gimana kamu itu? Si Ruka ini bengaknya dah karu-karuan. Makanya kalau kau bengak coba. udah jangan ngaku-ngaku nabi. Dia ini Islam. Gimana kamu itu? Kau agak. Iya, IDGF itu sudah mau gabung di Tanio. Dia lagi OTW gabung. Kasihan kamu itu. Oke. Sekarang Komal saya Kristen ngomong. tidak ada yang mau terima kau. Cuma Si bodat ini memang udah susah diatur. Oceh mulu. Kan saya bilang tadi, tunjukkan ayat Nabi sudah tidak boleh lagi ada setelah Yesus. Itu mana ayatnya? Jangan sampai kucolok nanti matamu di sini. Kucongkel nanti matamu. Enggak cuma mulutmu aja nanti kurobek, matamu juga kucongkel. Mana ayatnya? Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Sumpah sampai gitu firman Tuhan ngomong. Mana ayatnya? Kau bikin ajaran-ajaran sendiri kau, manusia babi kau. Nggak ada ayatnya. Kalau ada gue batal jadi nabi. Kucing. Yang bener monyet Ayat atau yang- babi itu Bang enggak dia. Babi lah. Kalau monyet masih agak mending. Iya kan? Kecuali ayatnya begini. Yesus melarang, menutup, meresmikan bahwa tidak akan pernah muncul lagi nabi sampai selama-lamanya. Nah kalau gitu kan jelas. Betul nggak? Ini kan ayat-ayat ambigu yang dipaksa-paksa. Akan muncul nabi-nabi palsu. Akan muncul nabi-nabi palsu tidak menjelaskan bahwa tidak boleh lagi ada nabi. Kan nggak bisa ada menunjukkan sampai hari ini. Kalau nggak bisa kau tunjukkan ayat tidak ada lagi nabi, nanti mulutmu kurobek loh, benar loh. Manusia bangkai loh. Udah dibilang tunjukkan ayatnya tidak ada lagi nabi, yang tidak ambigu loh maksudnya. Ini kan ayat-ayatnya dipaksa-paksa akan muncul nabi-nabi palsu. Lah dari dulu juga sampai kiamat juga bakal banyak nabi palsu. Nabi asli nggak akan muncul mana? Efesus 4 ayat 11 Tuhan memberikan melengkapi gerejanya dengan memberikan rasul, nabi, guru, pengajar 5 jawatan. Bukannya nabi ditutup, lagian lu ngapain nutup nabi? Bukankah nabi itu dibutuhkan? Ngapain lu tutup nabi? Kenapa nggak toko mama kau aja yang kau tutup? Nabi lo tutup. Justru nabi diperlukan. Betul nggak? Betul, Contoh. Nabi.
Si Slayer dapat mimpi dia, si Edis Bom disalib. Perlu kan kita dapat informasi-informasi gitu. Siapa sebenarnya yang dajjal? Nggak perlu nunggu kiamat, kita nunggu siapa yang benar, siapa yang salah. Tinggal kita lihat penglihatannya para nabi. Lagian kalau nggak ada nabi, terus kita tahu mana yang benar? Semua juga ngaku benar. Bom ngaku benar, ya. Si Juma juga ngaku benar. Si Edis ngaku benar. Lalu bagaimana umat ini menentukan siapa yang mau diikutin? Kalau tidak ada petunjuk melalui mimpi. Betul nggak? Kalau nggak ada mimpi dan penglihatan, Edis ngaku dirinya Tuhan. Bom juga ngaku lebih benar. Saifuddin tadi minta maaf sama si Bom. Katanya, Bom sayangku. Si Bom bilang ke Saifuddin, kau sayangku katanya. Barusan kemarin mereka berantem, sekarang udah damai. Semua ngaku benar. Lalu siapa yang mau diikutin? Luga katanya nabi, Bom bukan nabi, mana yang mau diikutin? Semua itu terjawab, hanya bisa dijawab melalui mimpi dan penglihatan, bukan pengakuan mulut anjing. Ngerti? Bodat kau. Si Edis dibikinlah pertanyaan-pertanyaan. Kalau Yesus punya Tuhan, aku yang bilang. Udah tahu si Edis manusia blow on. Nah, jadi semua kebohongan yang ada di dalam bumi ini hanya bisa dibongkar melalui mimpi dan penglihatan. Tentu mimpi ini kan juga nggak asal sembarang mimpi. Perlu ada konfirmasi minimal di atas 5-10 orang mendapat penglihatan yang sama. Betul, Nabi. Begitu dong. Kalau satu mungkin bisa bohong, mungkin dia ngarang-ngarang kan, tapi harus ada 5 orang yang berbeda. Bang Luga, saya dapat mimpi begini. Terus orang yang lain juga. Bila perlu berbeda agama, karena Tuhan juga bisa pakai orang walaupun dia nggak seiman. Kan begitu. Betul. Kenapa? Kau udah palsu juga. Aduh, pelan-pelan lah Israel, pelan-pelan. Tunjukkan Berarti kalian setuju? ayatnya. Bentar, Pak. Kau diam dulu. Saya tanya ya. Tunjukkan ayatnya di Berarti mana kalian setuju ini tidak pengganti ada Nabi lagi. Muhammad ini? Ini pengganti Nabi Muhammad, Nabi setelah Muhammad ini. Setuju ya, Islam ya? Kasihan kalian itu lah. Luga, kau itu udah laku deh. Nanti lo Jangan digebukin sama orang Islam di-mute, nangis. jangan. Orang Islam Kau pernah nangis. digebukin siapa sih ini? Siapa namanya? Si Raja itu. Udah inget kau? Siapa? Nah itu kalau udah ada aku di situ, kau mampus. Kalau masalah digebukin, Kau digebukin di kafenya. murid Yesus Prince. juga banyak Kau ingat, yang di mati Mall of Prince. syahid. Rasul Paulus turunlah kau setan. Aduh, susah kali dia Nabi ya. Ya kalau digebukin emang masalahnya tuh di mana? Dipukulin, kalau kita dipukulin demi suatu kebenaran, ya kita berbahagia dong. Iya kan? Buktinya gue sampai hari ini sehat-sehat aja kok. Bahagia. Gue pengkhotbah diundang Muslim podcast. Kenapa? Karena memang saya berani mempertanggungjawabkan apa yang saya katakan. Nabi dalam Alkitab itu nggak boleh berakhir. Nabi berakhir itu cuma di agama si Tritunggal Katolik yang tadi. Ya kalau di dia kan Nabi harus berakhir karena si Paus mau ngangkang dia di Vatikan sana, mau diangkat pantat, kakinya diangkat, lihatlah pantatnya. Suka-sukanya Paus lah, kan jatuhnya kan suka-sukanya Paus kan. Betul. Paus suruh nikah sejenis, nikah. Ada yang kumisan sama kumisan disuruh cipokan atas nama Tuhan. Mana ada cowok sama cowok kumisan cipokan atas nama Tuhan? Itu cuma adanya di mana itu Nabi? Di Katolik. Luga. Katolik sama Jadi Protestan. serius ya, pergerakan LGBT udah merebak di Katolik gitu ya? Lo nggak baca
kata Paus boleh kalian menikah, tapi ini bukan persetujuan Vatikan. Ya sama aja dari muncung-muncung nyoli juga keluar. Boleh kita memberkati pernikahan sesama jenis, tapi bukan atas persetujuan resmi, cuma omongan doang secara lisan. Ya sama aja, mulut-mulut lo juga yang keluar ngajar-ngajarin umat lo. Coba Elang, ini ada si Elang, coba pertanggungjawabkan kenapa Paus kau melegalkan pernikahan batang dengan batang. Coba Elang, naik kau, tapi sopan kau bicara. Ya. Pernikahan batang dengan batang bertemu di dalam gerejanya Katrom. Kok bisa waktu melegalkannya Nabi? Karena begini, salah satu jenderal Lucifer yang bernama Asmodeus itu adalah homoseksual. Dialah yang menggerak. Iya, salah satu jenderalnya Lucifer nomor 4 kalau nggak salah namanya Asmodeus, itu homoseks. Itulah kenangan yang terjadi di Katrom. Makanya mereka melegalkannya Nabi ya. Pernikahan batang dengan batang menghembus daun-daun, titit bertemu dengan titit. The king of king has arrived. The way is open. When shall block the path? Yo, langkah berat mengguncang tanah. King Titanium hadir bawa arah obor menyala. Kobarkan jiwa pasukan, bangkit hancurkan dusta. Teriak lantang, gemakan nama. The way of the king, api membara. Siapa yang halangi cepat menepi. Ini jalan kebenaran tak bisa dibeli. The way of the king, oh king. Api semesta berkobar mengguncang. The way of the king, oh king. Bersatu kita tegak, tak ada yang menang. Berdiri tegak di medan perang, tak ada mundur, tak ada hilang. Bersama kita satu barisan, menggempur gelap bawa penerangan. Dengar suara guntur memanggil, langkah juang tak bisa dipecil. King Titanium panji berkibar, hentak dunia kobarkan sabda. This is the way, this is the fire. Follow the king or be crushed in the flame. The way of the king, of king. Api semesta berkobar mengguncang. The way of the king, of king. Bersatu kita tegak, tak ada yang menang. Luar biasa, berikan dulu tepuk tangan. Jadi gitu teman-teman, jadi ada setan jenderal juga dia, namanya Asmodeus ya. Itu juga saya tahu dari ketika seorang kardinal di Vatikan menjelaskan dalam suatu ajarannya, dia mengatakan bahwa ada
5 Jenderal Lucifer itu 2 yang homoseksual. Makanya kenapa di Gereja Vatikan itu memperbolehkan pernikahan sejenis, itu gara-gara salah satu jenderalnya Lucifer itu adalah homo, yang bernama kalau nggak salah Asmodeus. Iya, jadi media lah yang menggerakkan orang homo. Itu kan jenis-jenis setan yang merusak susunan syaraf manusia sehingga dia jadi kelainan seksual. Jadi nggak main-main itu semua itu. Kita harus mengetahui bagaimana struktur dan hierarki Lucifer. Kalau kita nggak tahu struktur dan hierarki Lucifer, kita ngomongin agama nggak akan nyambung. Karena musuh Tuhan itu iblis. Jadi kita harus tahu bagaimana pergerakan iblis. Pergerakan iblis hanya bisa dibongkar oleh Tuhan. Kalau nggak bertobat, dihantam sama seorang pendeta Afrika, dia nggak akan bongkar itu. Yang membongkar itu salah satunya adalah Mukendi yang mengatakan salam Maria itu ditujukan kepada yang setan lautan Pasifik yang bernama Maria Marguela. Kenapa di Gereja Katolik diajarkan homo? Ya karena karena salah satu jenderal Lucifer itu homo. Ada juga lesbi juga ada. Setiap satu setan dia punya karakter masing-masing. Ada yang setan homo, ada yang setan lesbi. Ya kan, kalau di Vatikan kan homo kan, makanya banyak itu kardinal-kardinal itu banyak homreng. Makanya mereka bikin tidak menikah. Karena kenapa? Karena memang mereka kelainan semua. Mana ada orang nggak menikah? Iya. Kalau kita cek jujur ya, kenapa dibikin ajarannya nggak boleh menikah kayak Rasul Paulus? Sebenarnya bukan karena memang mau dekat sama Tuhan, mau cinta sama Tuhan, bukan. Paulus benar karena dia cinta sama Tuhan, dan itu juga Paulus karena kemungkinan juga karena dia gagal bercinta, mungkin dia diputusin sama pacarnya, akhirnya dia memutuskan diri untuk berselibat. Walaupun itu juga nggak dosa, tapi kalau saya lihat di kerajaan sebelah, mereka memutuskan tidak menikah bukan karena memang mereka ingin menahan diri. Tapi karena memang kelainannya beda, orientasi seksualnya beda. Terus kalau kata Tuhan Yesus, banyak tuh biara-biarawati itu, mereka menjadi suster bukan karena mereka ingin sendiri, ingin dekat dengan Tuhan. Tuhan bilang rata-rata yang jadi biarawati itu cuma orang gagal dalam percintaan. Diputusin pacar, ditinggalin suami, akhirnya jadi suster. Semua itu orang bermasalah. Nggak begitu juga dengan, coba ya, kalau kita dengar kasus-kasus pedofil di Google, coba cari aja, hampir 50.000 kasus pedofil yang dilakukan oleh para pastor. Kenapa? Karena memang kelainan seksual itulah disebabkan oleh setan homo yang bernama Asmodeus. Begitu. Jadi kita tahu siapa yang bisa melawan Katolik kalau bukan cuma Titanium. Titanium aja yang berani membongkar. Kalau Protestan membongkar Katolik, yang dibongkar itu nggak ada yang dibongkar, sebenarnya cuma ngilik-ngilik keteknya doang. Betul. Si Bomo memang pernah lawan orang Katolik, nggak pernah. Elia Miron malah belain Katolik. Begitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Linda masih Udin Petot. Linda. Grace Pardede, naik Grace Pardede. Kamu udah Titanium belum Grace Pardede? Grace Pardede udah. Bentar lagi di kamar mandi. Oh, ketawa Grace Pardede udah mau jadi Titanium dia. Udahlah, Grace Pardede kan teman kita tuh Nabi. Iya. Jadi nanti lagunya Bang Disconnect ini nanti akan saya jadikan salah satu lagu Icon King of King di konser-konser akbar kita di berbagai kota-kota di Indonesia. The Wake of King
of King. Widih, ngeri. Itu viral itu. Sampai ke seluruh dunia. Kita bikin nanti orkestranya. Nanti ketua yang main pemimpin konduktornya nanti Joseph Jafar, pemain piano nomor 1 di Indonesia untuk lagu rohani. Dia juga pemimpin orkestra juga. Cocok nih lagunya Bang Disconnect, suruh bikin mainkan sama dia. Betul, Bang Disconnect sistemnya bagus Nabi. Iya. Menggebu bunyi kan. Nanti Bang Disconnect juga kita ajak nanti salah satu vokal di konser kita lah. Dia kan jago juga, dia vokal juga dia. Iya, Bang Disconnect ini kalau masalah musik dia jago. Liturgi ibadahnya pakai pengakuan iman rasuli enggak? Kita naikkan dulu. Pengakuan iman. Silakan. Naik Grace. Pengakuan iman kita kan Roh Kudus ibu kandung dari anaknya Yesus Kristus dan suami tercintanya Bapa di sorga, suami dari Roh Kudus gitu. Apa pengakuan iman rasuli? Aku percaya kepada Bapa, sang suami dari Roh Kudus, dan anak satu-satunya yang terkasih, Yesus Kristus Tuhan kami. Begitu. Sebenarnya saya ngurusin Katolik ini udah malas. Karena kenapa? Nggak diurus juga dia mati sendiri. Ya, kan? Katolik ini nggak bisa beradu mereka Nabi? Data. Dalil. Iya. Data. Takutan semua. Gimana mau bisa berdebat, orang mereka maling kok. Betul. Tukang tipu semua yang handle mereka. Rosa, Maria Marguela, itulah Tuhannya mereka. Salam-salam Maria itu salam kepada Maria Marguela itu. Iblis semua itu. Sekarang gini, gua aja sama Muslim aja udah bisa nyantai kok, ya kan? Nah mereka mendebat Muslim nggak mampu. Terus ngapain gua debat sama Katolik? Iya kan? Nggak level banget lah gua. Mereka tuh nggak dihancurkan juga hancur sendiri kok. Dananya juga mereka nggak ada. Emang ada dananya Katolik? Kalau dananya Katolik besar, Katolik itu udah kalah sama Protestan, sama karismatik, betul gak? Katolik itu di Indonesia itu gereja miskin. Kalau di Vatikan iya kaya, karena udah ngumpulin nabung dari tahun 300, duitnya ditabung. Kalau karismatik, kekayaan emas Papua itu kan dipegang oleh beberapa orang kaya orang Kristen Amerika. Itulah nanti untuk mendanai penginjilan kita, menghancurkan Katolik. Sekarang gue tanya ya, berapa orang Katolik konglomerat? Adalah 2-3 orang. Pertanyaannya, yang konglomerat ini mau nggak mencurahkan dananya habis-habisan? Robert Budi Hartono Katolik, kekayaannya 200 triliun. Pertanyaannya, udah berapa duit disumbangin ke Katolik? Paling 10 miliar. Buktinya kekayaannya Robert Budi Hartono nggak berkurang. Betul nggak, Narayan? Betul Nabi, betul Nabi. Nah nanti kalau gua khotbah di depan konglomerat karismatik, gua akan ngomong begini.
Siapa di sini mau nyumbangkan setengah kekayaannya, angkat tangan. Angkat tangan 10 orang. Berapa kekayaan kalian? Saya 100 triliun, berarti setengahnya berapa? 50 triliun. Coba besok gua cek, masih 100 triliun nggak duit lo? Dicek di rekening, duitnya udah tinggal 50 triliun. Berarti benar omongan lo. Kalau mau nyumbang kekayaan tuh minimal setengah. Ini duit 200 triliun yang disumbang cuma 3 miliar, apa ngeteknya? Benar gak? Dikasih uang receh. Dan berani nggak pastor khotbah kayak gitu narayan ke orang-orang kayanya? Berani nggak? Nggak berani mereka. Mana berani? Gue berani. Betul. Ada Tahir, ada Prayogo, ada siapa lagi, Haritanu, rombongan karismatik. Gue bilang, berapa yang mau lu sumbangin duit lo ke kerajaan Tuhan? Berapa? 1 M. Duit lu berapa? 500 triliun. Lo nggak malu lo nyumbang 1 M? Terus berapa? Minimal setengah. Kalau Prayogo duitnya 500 T berarti 250 triliun. Masuk ke mana? Sumbangin ke gereja King of King. Masuk rekening King of King 250 triliun. Cuma gua lah pendeta yang berani khotbah kayak begitu. Itu baru setengah. Tuhan bilang, kumpulkanlah hartamu di sorga. Mau nggak nyumbangin semuanya? Mau katanya. Udah disumbang 500 triliun. Nah 500 triliun ini juga bukan buat gua. Ini gua akan pakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Nah jadi jangan samakan visi misi Katolik sama Titanium. Katolik itu gereja miskin. Coba lihat gerejanya di katedral. Gedungnya aja ya, ukirannya aja yang bagus. Buktinya mereka nggak bisa jadi mereka nggak bisa jadi mayoritas kok, jumlahnya cuma 8 juta. Karismatik 24 juta, jauh. Kenapa karismatik bisa cepat? Dananya kuat. Dananya karismatik itu kuat. Makanya gua akan berafiliasi dengan seluruh karismatik yang ada di Afrika, Amerika, untuk menghancurkan Udin Petot. Iya betul Nabi. Sekarang begini ya, begini. Dana yang beredar di Indonesia ini berapa? Baik dana koruptor maupun APBDN negara. Nggak tahu Nabi. Itu ribuan triliun. Nah pertanyaannya, ribuan triliun ini mau buat apa? Ribuan triliun ini daripada itu dimakan koruptor, itu kita akan ambil alih. Duit koruptor itu kita akan ambil. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dalam waktu dekat saya akan banyak berbicara dengan pembesar ya, termasuk Pak Prabowo. Saya akan ngomong, Pak, ini dana ini lo pakai buat Tuhan, lo pakai buat ini. Saya akan ngomong ya. Dan Udin Petot ini jangan dikasih makan. Kurang aja. Dibiarkan dia kelapa. Atas dasar apa Pak Luga ngomong Udin Petot itu jahat? Coba Pak, Tuhan kita ini kan cowok ganteng. Dia bilang Tuhannya angin. Bapak coba pikir Pak, lebih masuk akal mana? Kan lebih masuk akal mana Pak? Tuhan cowok ganteng apa angin? Muslim aja bilang Luga masuk akal. Nah Prabowo kan Muslim, berarti kan Pak Prabowo pasti support gua. Nah udahlah, kata Pak Prabowo, robekkan aja mulut si kurang ajar ini, robek. Nah, terus gue ngomong gini, ini Pak, konglomerat ini kalau nggak mau ngasih setengah buat Tuhan, dicabut aja izinnya. Adinda masih angin Tuhannya, Adinda. Adinda masih angin Tuhannya. Apanya? Bentuk Tuhannya. Bentuk Tuhanmu seperti apa? Allah Bapak bentuknya seperti apa? Nggak tahu.
Tuh nggak tahu. Oh, dia ngikut-ngikut aja ini Nabi. Udah ditanya wajah. Kalau masih bocil-bocil nggak usah ditanya-tanya, langsung tarik aja. Oh, ditarik aja dia Nabi ya. Mas Sogot Sekarang katanya Nabi. begini, ya kan? Sebentar. Sekarang kan begini ya. Kita ini berdiri di negara terkaya di dunia dengan emas, uranium, ikan-ikan, tambang. Itu duitnya mau dikemanain? Duitnya itu cuma satu. Kalau enggak buat penyesat dan buat orang benar. Betul nggak? Betul Nabi, betul. Nah kita ini kan wakil Tuhan yang mengatakan Roh Kudus itu perempuan, yang mengatakan Allah Bapa itu cowok. Nah ini nanti kita akan sosialisasikan ke Presiden, kepada Luhut Binsar Panjaitan. Kebetulan Luhut Binsar Panjaitan kan satu kampung sama saya. Pak Luhut, coba Pak Luhut, menurut Bapak Roh Kudus ini perempuan apa angin? Kata Pak Luhut, lebih masuk akal perempuan sih. Nah udah, tolonglah Udin Petot ini mau diapain? Kata Pak Luhut, tititnya dipotong. Datang Pak Luhut, ngomonglah dia sama Pak Prabowo kan, kata Bang Luga, Pak Prabowo dipotonglah dulu titit Udin Petot. Kenapa rupanya? Karena titit Udin Petot ini lagi ngincer APBD negara sama kekayaan emas Papua. Jadi mau kita kemanakan lah kekayaan emas Papua ini, kasih aja ke si Luga. Luga udah dapat mimpi masalahnya. Oh, udah, masuklah ke yayasan ke King of King kan. Misalnya masuk 7.000 triliun. Nah, dana inilah kita pakai untuk memotong seluruh titit Udin Petot yang ada di bumi. Iya kan? Kata Pak Luhut, kau pun Luga, ada aja ide kau. Tapi serah kau lah. Apa kata kau lah. Aku lama-lama manggil kau opung, kata Luhut. Horas mak. Horas mak. Saya bilang gitu sama Opung Luhut kan. Dari mana ya kau dapat ide Roh Kudus itu mamanya Yesus? Ya, dari Tuhan lah, emang masuk akal sih. Kupanggil si Juma, debater nomor 1 di Indonesia. Juma, tolong dulu kau perjelas, benar nggak Roh Kudus perempuan menurut Alkitab? Benar nyopung, kata si Juma. Beserta jajarannya kan. Datanglah si Prabowo. Lah, si Juma kan petinggi Muslim juga. Ya, apa kata Juma aja? Datang Juma, dukunglah Bang Luga, Pak Prabowo. Siap, kata Pak Prabowo. Apa rupanya permintaan si Luga? Seluruh kekayaan emas Papua dan APBD negara dipakailah untuk memotong titit. Titit siapa, kata Pak Prabowo? Titit Udin Petot. Kata Pak Prabowo, serah kau lah. Aku lagi pusing, katanya. Mikirin si Drogan. Iya kan? Si Juma sama Nababan nanti kan menjadi apalah kan, memperkuat omonganku kan. Kata Nababan, udahlah Opung, dengarkanlah omongannya si Luga itu. Luga itu udah tidak ada lagi yang bisa melawan di Indonesia ini. Oh gitu ya, kata Pak Prabowo. Jadi apa sebenarnya keinginannya? Supaya kekayaan emas Papua itu dipakai untuk dana memberitakan Injil. Kata Pak Prabowo, kutanya dulu Opung Luhut ya, katanya. Opung gimana nih Opung nih Luga? Bah itu kan satu kampungnya kami di Balige. Itu kan rumahku sama kampungnya si Luga dekatnya itu di Tambunan, dekat Danau Toba itu, katakan. Jadi kita masukkanlah dana ini ke Yayasan King of King. Masukkanlah ya, kau pun jangan lama-lama. Kau juga dulu kan di militer kita apanya? Kayak siap lah, dimasukkanlah 7.000 triliun. Terus Pak Prabowo nanya, ini emang dananya buat siapa? Ini adalah penyunatan massal, tapi bukan kulupnya, sekaligus batangnya. Sekaligus batang yang dipotong. Ya udahlah, kata Pak Prabowo, serah kau lah. Aku pun lagi pusingnya mikirin dunia ini. Nggak bisa kawin lah Nabi kalau dari potong tititnya. Bisa,
tapi mereka memberikan pantatnya kepada Beelzebul. Jadi mereka yang dipakai, bukan mereka yang pakai. Iya kan? Betul nggak? Betul. Nanti kami bikin namanya konferensi Titanium 2 yang hadir Pak Presiden Pak Prabowo, Luhut Binsar Panjaitan, membahas apakah Roh Kudus perempuan. Datang Pak Prabowo, ini kayaknya masuk akal nih. Juma bilang masuk akal, Niripa bilang masuk akal. Ya udah. Terus apa kebutuhannya? Kita butuh dana Pak 7.000 triliun untuk menegakkan Titanium. Oh, kata Pak Prabowo, gimana nih Pak Luhut? Ya udahlah, kasihlah, daripada nanti kita pula yang dimakan sama dia. Ya udahlah, apa kata kau aja Luga, kata Luhut. Ya udahlah, kan Luhut kan dewan pertimbangan ekonomi kan? Betul. Dewan pertimbangan ekonomi, ya itu kan posisi senior banget itu. Nah baru apa? Ya udah, kalian mau pakai kemana aja nih? Ya kami mau bikin sunat Pak, sunatan massal. Oh bagus tuh. Tapi yang disunat ini bukan kulupnya Pak, sekaligus sama batangnya. Karena mereka sudah meniadakan kelamin Tuhan. Oh masuk akal gitu itu. Karena disitulah Indonesia dipulihkan, utang-utang terlunas. Jadi nggak usah pusing gimana cara bayar utang. Cara membayar utang, dukung para rasul dan para nabi memotong batang titiknya Udin Petot supaya Udin mereka itu nggak pengen merontot. Jadi kalau dia kawin, dia yang dipakai dia lagi ya, nggak bisa dia pakai. Bukan dia lagi. Perempuan. Ibarat kata mereka kebalik lah kan. Dia ngomong sama Lucifer. Kan Udin Petot ini kan manggil Lucifer kan opung gitu. Iya cu. Titip kami udah dipotong sama si juga Pung. Terus kami nggak bisa lagi kawin. Kata Lucifer, kau pakai otak dong tolol. Kalau kau nggak bisa masukin pantat kau yang dimasukkan gitu ya. Jadi kau sekarang berubah haluan. Kau kan tadi masukin, sekarang pantat kau yang nungging, Beelzebul yang main. Waduh Pung, jangan gitu lah Pung. Masa opung tega? Kau kurang ajar kau. Tolong nabi sih. Udah ku bilang, hati kau masih juga. Jadi gue itu banyak kali politiknya. Akhirnya kena lah kalian kan, putuslah titik kau. Ini kan gampang kan? Umat Muslim itu sudah mendukung Luga sebagai Roh Kudus perempuan. Tinggal ini kan saya sosialisasikan dengan pemerintah. Gimana Pak? Setuju nggak? Setuju katanya. Ya udah, berapa anggarannya? Masuklah Pak 7.000 triliun dan awal. Oke siap, kata Pak Prabowo. Kita kucurkan untuk memperkuat Titanium. Titanium ini akan masuklah 7.000 triliun dari Pak Prabowo, 7.000 triliun dari Donald Trump. Ya kan, selesai. Udah dipotong titiknya, kita jual lah udah. Jadi kita apa jual mereka ya? Iyalah, masuk akal kan. Saya bilang Roh Kudus perempuan ini udah didukung sama Muslim. Setidaknya kan orang Muslim kan nggak akan mengadakan perlawanan. Pak Prabowo kan Muslim, masuk akal juga kata Pak Prabowo kan. Roh Kudus mamanya, Allah bapak-bapaknya, masuk akal. Terus, apa ya dananya lah Pak, ya kan? Apa emang kau udah ada ke notaris Luga? Udah ya kan. Kantor kau di mana? Di Jaksel. Ya udah, tolong nanti minta Menteri Keuangan dimasukkan ke Yayasan Raja Segala Raja 7.000 triliun dana pembiayaan penghapusan kelamin dari setiap Udin Petot. Jadi dibikin rata, dioperasi, dijadiin rata dia punya barang. Jadi kalau mereka kencing dari pantat sekaligus. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore Bang Dula.
Ya, Pak Bang Luka Tampunan. Iya. Ya, Abang bagaimana masih jadi nabi atau sudah bagaimana jadi rasul gimana Bang? Masih Bang, namanya juga ya kita kan bersyukur aja Bang, dikasih kerjaan sebagai rasul. Kalau kata orang Islam bilang alhamdulillah. Kalau kata orang Islam Kristen bilang puji Tuhan. Kan gitu aja Bang. Kita terima dengan senang hati. Sekarang nyari kerja susah Bang. Bang, begini Bang. Pak Luka. Setiap nabi kan ada nubuatan, bernubuat untuk pelihatlah kalau nabi. Pak Luka itu bagaimana penglihatan Pak Luka? Apa pernah mendapat nubuatan begitu? Nubuatannya apa Pak Luka? Nubuatan kami adalah rencana akan mencairkan dana dari pemerintah sebesar 7.000 triliun untuk penghilangan kelamin dari setiap Udin Petot yang menyangkal Roh Kudus perempuan. Itulah penglihatan dan nubuatan kami. Kok Roh Kudus, malaikat itu punya kelamin apa enggak Pak Luka? Roh Kudus dalam ajaran Kristen itu adalah istri tercintanya Allah Bapa. Itu mama kandung dari Yesus. Dia perempuan, dia bukan cowok. Waduh, artinya Pak Luka ini sudah jauh tersesat. Neraka paling dalam ini masuknya nih. Abang ini agama apa? Saya bangga jadi Kristen Bang. Kejadian 1 ayat 27, per laki-laki dan perempuan diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Berarti gambar Allah itu seperti apa Pak? Rupa dan gambar Elohim itu jangan dikatakan berkelamin. Tetapi sifat-sifat Elohim itu ada di dalam diri manusia yang diciptakan. Seperti kasih, belas kasihan, panjang sabar, murah hati, itu semua sifat-sifat Elohim. Tetapi kalau penipuan, ngaku-ngaku nabi, itu berasal dari iblis itu. Begitu Bang. Oke. Tadi kan abang bilang sifatnya Tuhan ada di dalam Adam. Lalu gambar fisiknya Adam itu kok udah lari dia? Udah ketakutan lari dia. Teman-teman, tadi naik lagi dia. Oke, saya jawab ya. Silakan. Kok turun lagi? Siapa turunkan ya? Nggak ada. Siapa yang turun? Ada. Nggak ada. Naik lagi kalau mau. Enggak diturunkan itu. Udin Petot tingkat dasarnya itu. Oke. Aduh, jangan diturunkan kalau kita ngomong kebenaran. Yang takut kebenaran itu hanya iblis, Bang. Tidak ada yang turunkan. Jangan Bapak, takut kepada kebenaran. Manusia itu terbuat dari tanah, akan kembali ke tanah. Umur kita ini singkat. Aduh, hati-hati. Kau diam dulu. Kau langsung aja ngomong. Gambar laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Menurut ayat ini gambar Allah seperti apa? Silakan dijawab. Seperti apa gambar Allah itu? Jawab. Buka mic-nya. Gambar Allah seperti apa? Padula. Awalnya Tuhan menciptakan hanya Adam. Betul apa betul? Betul. Tetapi Elohim melihat Adam itu sendiri saja. Lalu Elohim berfirman, manusia tidak baik jika sendiri saja.
dia akan mengambil seseorang yang sepadan dengan dia. Sepadan, dia diambil dari tulang rusuk. Mengapa dari tulang rusuk bukan dari tulang kaki? Karena dari tulang rusuk itu dekat dengan hati, supaya dikasihi. Mengapa dibawa ketek supaya dilindungi, bukan diinjak-injak. Nah, itu sepadan. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki aja. Perempuan nongol kemudian karena Tuhan melihat, oh nggak baik kalau sendiri, lebih baik berdua yang sepadan dengan dia. Begitu Bang Luka. Jadi Bang Luka jangan sesat. Diciptakan menurut gambar siapa? Kamu jawab, perempuan diciptakan menurut gambar siapa? Ia dikatakan sepadan. Sepadan dengan laki-laki yang manusia pertama. Adam kan arti nama Adam apa Pak Luka? Arti nama Adam apa? Kucing ini yang saya tanya, gambar perempuan itu diambil dari gambar siapa? Itu yang kau jawab. Ditanya bukan Oke. malah khotbah lagi. Baiklah kita begini Bang. Baiklah kita dikatakan Kejadian 1 ayat 26 dikatakan baiklah kita sang kita menjadikan manusia seturut dan secitra dan segambar dengan dia. Apa itu gambar? Apa itu citra? Berarti perempuan. Gambar itu adalah wujudnya mirip. Citra itu adalah sifatnya mirip. Untuk jadi manusia diciptakan di muka bumi. Kamu mau menguasai bumi. Jawab, jangan kau ngomong sendiri. Perempuan itu diciptakan menurut gambar Allah. Pertanyaan saya, emang ada Allah yang gambarnya perempuan? Jawab. Begini, dengarkan supaya kamu paham. Pertama-tama saya katakan bahwa yang diciptakan pertama itu laki-laki, belum ada perempuan. Ya, Adam. Adam itu arti nama Adam itu apa? Arti nama Adam itu apa? Nama Adam itu apa? Si babi ini, kamu kalau arti nama Adam itu Nabi palsu. Ditanya arti nama Adam itu apa? Nabi palsu. Kamu ditanya sama Nabi kampret. Manusia tai. Kamu ditanya, kalau kamu mengatakan perempuan mengaku itu nabi, Allah mana yang gambarnya nabi sesat, nabi Baal kau itu. Aduh, nabi ini. Kamu jawab dulu. Kau nabi Baal, nabi setan kau itu loh, gak? Nabi setan, nabi Baal, nabi goblok, penyesat lo. Saya cuma minta kamu jawab, perempuan itu kau bilang diciptakan menurut gambar Allah. Gambar Allahnya perempuan itu, lalu Allah mana yang gambarnya seperti perempuan? Itu yang perlu kau jawab, betul nggak? Kan dia bilang perempuan gambar Allah, berarti Allah mana yang gambar seperti perempuan? Mana Allah yang perempuan? Malah nggak dijawab.